قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang masuk sesi ke-12. Sekarang kita masuk landasan yang kedua. Dibaca. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adilati wa huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu ta'ati wal bara'atu minas sirki wa ahlihi wa huwa salatu marotiba al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Baik, sudah diterjemahkan. Landasan kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Islam terdiri dari tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun-rukun. Baik, sekarang kita lihat landasan yang kedua. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa itu Islam? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu. Kalau di kitab Syekh Shalal Utsaimin ditambahkan wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa salasu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh dengan taat kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Dan Islam punya 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan punya rukun. Setiap tingkatan tadi punya rukun-rukun. Berarti dari istilah ini, Islam itu ada 3 hal di dalamnya. Pertama, jadi perkataan beliau tadi ya. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Jadi orang yang disebut berislam berarti ya bertauhid. Yang kedua, patuh dengan menjalankan ketaatan. Berarti kalau sudah masuk Islam, jalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Sholat dijalankan, sehingga nggak jadi Islam KTP. Islam KTP bagaimana? Cuma di KTP saja. Sholat, belas nggak ada. Idul Fitri sama Idul Adha itu kalau lagi nggak sibuk. Atau nanti Islamnya ketika akad nikah saja, ijab kabul, baru nanti ngurus-ngurus ke KUA, syuruh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa sebut. Sebagian orang tuh kayak gitu, KTP Islam. Apa? Asya. Kalau KUA paham itu, ada sebagian orang itu kayak gitu. Ucapan syahadatnya sulit sekali. Anda tidak pernah jalankan ketaatan. Islam itu harus jalankan ketaatan. Ada sholat dijalankan, Ramadannya, puasa dijalankan. Gak hanya KTP saja. Terus yang ketiga, berlepas diri atau tidak loyal. Berlepas diri atau tidak loyal
pada kesyirikan dan pelaku syirik. Berarti dia tidak dukung kesyirikan dan tidak mencintai orang-orang musyrik. Kemarin yang kita sudah bahas pada muqaddimah yang kedua. 3 hal ini. Bertauhid, yang kedua taat, yang ketiga berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Adapun Islam sendiri, ya Islam ada 2 pengertian lagi. Ada 2 pengertian. Ada yang pengertian umum dan pengertian khusus. Kalau pengertian umum seperti pengertian Islam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wal ahlihi. 3 hal tadi ya, seperti pengertian Syekh. Kemudian ada yang kedua, pengertian Islam yang khusus. Pengertian Islam yang khusus kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ada 2, yaitu yang pertama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bentuknya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau tadi yang pertama kan tidak disebut syariat Nabi Muhammad. Untuk yang Islam yang pertama tadi, yang umum, berarti seluruh para nabi membawa Islam seperti itu. Maka seluruh ajaran para nabi itu ajaran tauhid. Ada bentuk ketaatan, ada juga berlepas diri. Jadi orang-orang dari syirik dan pelaku syirik ada. Itu ajaran seluruh nabi. Ya, semua punya sifat seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat ada seorang rasul. Perintahnya apa? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ajarannya kayak gitu semua nabi. Namun kalau yang kedua ini khusus. Yang pertama tadi pengertiannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti ikuti syariat Nabi Muhammad. Kemudian pengertian yang kedua, Islam di sini bermakna amalan-amalan lahiriah. Bermakna amalan-amalan lahiriah. Karena ada dalam hadis disebut dengan istilah Islam untuk amalan lahiriah. Dan orang yang menjalankan ini disebut muslim. Contoh Nabi SAW sebut, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu menjaga lisan dan tangannya, tidak ganggu orang lain. Muslim itu menjaga apa? Lisan dan tangannya. Disebut apa tadi? Muslim. Amalannya lahiriah apa batin? Amalan lahiriah. Tidak ganggu orang lain. Adapun kalau kita bahas tadi, Islam ada 3 tingkatan. Islam yang mana ini? Pengertian umum? Khusus yang pertama tadi yang diutus Nabi, yang dibawa Nabi Muhammad, atau yang kedua, amalan lahiriah. Yang kedua tadi, yaitu yang khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu ada 3 tingkatan. Apa saja tadi? Islam, iman, dan ihsan. Ya, lihat ada 3 tingkatan Islam. Islam, iman, dan ihsan. Ringkasnya 3 tingkatan ini ya.
Jadi kita rinci nanti ba'da sholat. Islam itu amalan lahiriah. Iman itu amalan batin. Sedangkan ihsan pemantapan dari Islam dan iman. Ulang, tadi Islam tadi apa yang 3 tingkatan ini? Islam, iman, ihsan. Islam apa? Amalan lahiriah. Yang kedua iman, amalan batin. Berarti berkaitan dengan keyakinan. Yang ketiga ihsan, berarti pemantapan Islam dan iman. Berarti lebih tinggi lagi dari 2 tadi sebelumnya. Nah, masing-masing ini nanti kita bahas rukun-rukunnya insyaallah ba'da sholat asar.